Gue mau ngomongin konsep dari Cal Newport lagi. Kemarin di Port, tapi yang sekarang adalah Deep Life. Ini konsep yang menurut gue juga sangat powerful. Karena mulai dari definisinya itu adalah kurang lebih ya, adalah kehidupan yang teralign, yang sesuai, yang disesuaikan secara radikal dengan nilai-nilai yang lo pegang gitu. Jadi lo punya nilai nih, dan lo berusaha untuk gimana caranya hidup lo nih sesuai dengan nilai-nilai yang lo pegang gitu, seradikal mungkin gitu, dengan cara yang radikal gitu. Dan apa itu nilai? Mungkin pertama, nilai itu apa? Gue melihat nilai itu sebagai sesuatu hal yang kita punya inilah, punya gambaran soal nilai. Cuman untuk mengkonkretkannya, menurut gue nilai itu adalah suatu hal yang lo anggap penting, yang lo anggap esensial, yang lo anggap bahwa ya kalau nggak ada ini hidup gue jadi tidak bermakna gitu. Ya mungkin itu ya definisi yang cukup sufficient. Ini adalah sesuatu yang bikin hidup lo tuh bermakna, yang bikin hidup lo terasa punya arah, terasa punya tujuan, yang bikin hidup lo terasa pantas untuk dijalani gitu. Apa misalnya kalau gue gitu, gue ya gue pengen bebas, atau apa, value lo adalah lo ingin bisa berkarya secara kreatif, katakanlah bermusik, katakanlah melukis terus-terusan gitu. Mungkin value hidup lo adalah bisa punya keluarga yang bahagia gitu. Macam-macam lah, itu setiap orang punya perbedaan dan persamaannya gitu. Dan tadi value nggak cuma satu gitu, bisa banyak gitu. Tapi tadi sesuatu yang kayak esensial sekali untuk hidup lo gitu, bukan sesuatu yang kayak kalau nggak dapet juga ya udah nggak apa-apa gitu. Katakanlah value nya mungkin bisa minum teh teh ini gitu, bisa minum teh botol tiap hari, teh manis tiap hari gitu. Ya itu ketika mungkin bisa jadi nilai, tapi ketika ternyata kalau lo nggak minum teh botol selama seminggu, lo nggak apa-apa, mungkin itu bukan value. Mungkin lo cuma suka minum teh botol, tapi minum teh botol bukan value lo gitu. Tapi mungkin ada hal-hal kayak gua ingin bermusik, katakanlah, yang kayak kalau tidak bermusik lo merasa hidup lo jadi kurang pas untuk dijalani gitu. Mungkin bermusik adalah nilai lo, jadi itu sesuatu yang harus lo telusuri sendiri gitu. Tapi tadi, deep life adalah suatu hidup yang dimana lo berusaha untuk membangunnya agar sesuai dengan nilai-nilai tadi, entah apa itu gitu. Dan nilai tadi nggak cuma satu, bisa banyak gitu. Dan kenapa ini penting? Karena gue merasa mungkin ini kayak sesuatu yang jelas gitu ya, iyalah. Cuman kita, gue sendiri merasa kalau seringkali gue tidak melakukan itu, gue tidak beroperasi, gue tidak bertindak, gue tidak membentuk hidup gue sesuai dengan nilai-nilai gue gitu. Atau bahkan ya gue tidak sadar kalau gue punya nilai, bahkan nilai aja belum punya gitu, atau belum sadar untuk punya gitu. Kadang gue merasa bahwa konsep ini penting karena meskipun terasa kayak ya emang gitulah, tapi ternyata tidak. Gue merasa, dan gue tebak kayaknya kebanyakan orang juga, atau sebagian orang di sekitar gue juga tidak bertindak secara sadar untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka gitu. Kenapa gue bilang begini? Karena ya banyak kelatahan juga lo lihat di masyarakat, banyak kelatahan kayak orang-orang bekerja, pekerjaan programming lagi booming, orang-orang pengen jadi programmer bahkan tanpa tahu kenapa programming itu perlu untuk hidup mereka, cuman karena ngelihat orang-orang lain jadi programmer, mereka jadi pingin gitu. Atau kayak jurusan kuliah, karena ngelihat orang-orang lain, atau kuliah gitu, karena ngelihat orang-orang lain kuliah jadi pingin kuliah. Karena nggak tahu, cuman karena mengikuti arus dari crowd aja gitu, tanpa pernah berpikir bahwa apakah kuliah itu atau apakah hal-hal lain yang gue lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai gue,
atau lebih mendasar lagi, apakah gue punya nilai dan nilai apa yang ingin gue kejar dalam hidup. Kayak kebanyakan tindakan kalau dipikir-pikir lagi sangat-sangat impulsif gitu, dan pada akhirnya impulsivitas itu membawa kita pada, gue rasa seringkali pada tempat-tempat yang setidaknya untuk kasus gue, tempat-tempat yang tidak gue inginkan gitu. Mau ngomong apa lagi ya, intinya gitu sih. Intinya gue merasa penting karena tadi supaya hidup lo punya arah gitu. Meskipun lagi-lagi ya, kalau lo punya arah ada risiko juga ketika lo mencoba untuk membuat hidup lo sesuai dengan value yang lo punya. Ketika lo udah bereksplorasi dan menemukan value lo, pada akhirnya menjalani hidup untuk sesuai dengan nilai-nilai tadi membuat batasan antara kehidupan yang gagal dan berhasil tuh jadi jelas gitu. Dan itu menakutkan. Kayak value lo adalah lo pingin gimana caranya hidup lo bisa punya keluarga yang baik gitu. Ada batas yang jelas tuh, keluarga yang bahagia gitu. Katakanlah nilai lo itu salah satunya. Itu membuat ketika lo berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai itu, artinya udah ada batasan yang jelas. Kayak kalau keluarga gue tidak bahagia maka hidup gue gagal, kalau keluarga gue bahagia hidup gue berhasil gitu. Dan itu menakutkan karena kalau lo gagal lo tahu rasanya gagal, dan itu rasanya nggak enak. Beda dengan ketika lo hidup secara impulsif gitu, lo tidak punya arah tapi lo juga tidak punya batas kegagalan gitu. Jadi kayak dibilang kalau lo berhasil juga berhasil, tapi kalau gagal juga nggak juga gitu, karena lo tidak punya landasan yang firm terhadap suatu tindakan lo gitu. Artinya lo terombang-ambing, di mana lo gagal juga enggak, berhasil juga enggak gitu. Tapi ketika lo punya nilai, itu resikonya menakutkan karena lo tahu di titik mana lo akan gagal, di titik mana lo akan berhasil. Dan ketika lo berhasil enak, tapi ketika lo gagal rasanya tidak enak, sangat tidak enak. Itu resiko yang silakan lo pilih, mau hidup terombang-ambing tapi nggak jelas gagalnya dan nggak jelas berhasilnya, atau mau hidup dengan jelas tapi kejelasan juga berarti gagal dengan jelas gitu. Dan satu hal lagi yang penting juga adalah bahwa nilai bisa berubah, itu juga harus ditekankan sih. Kalau apalagi pas remaja, gue juga masih kecil baru awal 20 dan masih juga mencari-cari nilai gitu. Itu sesuatu yang harus dieksplorasi sendiri dan bisa akan menghasilkan diskusi yang lebih panjang lagi kalau mau bahas soal gimana cara menemukan nilai. Itu pun sesuatu yang masih gue struggle gitu. Cuman itu harus diingat juga bahwa nilai itu nggak sekadar oke, gue punya satu nilai dalam hidup terus akan gue pegang terus-terusnya. Mungkin ketika lo mengalami sesuatu yang baru, ketika lo berpikir, ketika lo punya sudut pandang baru, ketika lo mengalami keadaan emosional yang baru, nilai-nilai lo akan berubah gitu. Dan mungkin setelah itu lo harus mesti mengadjust hidup lo. Jadi gue tidak membayangkan value sebagai sesuatu yang firm, yang padat, yang jelas, yang tidak bisa berubah. Gue tidak melihat value sebagai sesuatu yang seperti itu. Gue melihat value sebagai sesuatu yang terus berubah, dan nah itu hidup kita terus berubah, tujuannya terus berubah. Dan itulah seninya hidup, gue rasa ya, sepengetahuan gue, seninya adalah untuk terus belajar, dan dari terus belajar, terus mengalami, terus hidup, dan dari pengalaman dan kehidupan itu nilai-nilai lo berubah. Dan karena nilai-nilai lo itu berubah, lo mengadjust hidup lo, dan karena hidup lo teradjust, hidup lo berubah, nilai lo berubah lagi mungkin, dan dinamakannya terus dan terus dan terus dan terus. Dan itulah indahnya hidup kalau lo bisa mengapresiasi gitu sih. Jadi itu soal deep life, gimana caranya untuk mengadjust, mengatur hidup lo sesuai dengan nilai-nilai lo secara radikal. Tapi tadi nilai bisa berubah, dan kita bahkan belum bahas gimana cara mengadjustnya secara radikal, itu persoalan yang lain lagi. Tapi tadi itu sesuatu yang bisa lo pilih, sesuatu yang bisa lo, itu adalah pilihan gitu untuk hidup dengan
cara deep life ini untuk hidup dengan sesuai dengan nilai-nilai. Dan kalau merasa cocok, mungkin lo bisa coba bereksperimen mematahkan nilai-nilai lo dan mencoba hidup sesuai dengan itu. Mungkin ternyata itu adalah hidup yang pantas, mungkin enggak. Silakan bereksperimen. Oke, gitu aja sih. Dadah.